Pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Allah pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang kami sembah dan Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami ucap syukur terima kasih Tuhan. Pagi yang indah Engkau berikan bagi kami sekalian, sehingga pada saat ini kami masih dapat mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh beribadah untuk mencari hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kuasa-Mu tetap tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya hari-hari ini sekalipun kami masih mengalami di dalam virus corona Tuhan, tetapi kami percaya kuasa-Mu lebih dahsyat Tuhan. Engkau menghancurkan segala sakit penyakit apapun Tuhan, sehingga kami dapat diberikan kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin kami sehingga kami ada di dalam bait-Mu untuk kami mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai kami semua Tuhan yang melayani Engkau Tuhan, semuanya dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Hamba serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Allah
Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami menaikkan pujian kami. Kami percaya Allah yang selalu mengerti akan segala persoalan hidup kami ya Bapa. Kami percaya Kau tidak pernah tinggalkan. Walaupun sepertinya ada jalan yang terbuka, tapi kami imani Tuhan. Haleluya. Kau tetap menuntun langkah kami. Kita merasa
Mari kita mau bersatu dalam doa untuk kita siap mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Jikanya kami telah meninggikan nama-Mu ya Bapa, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kami Tuhan saat ini Tuhan sedang melakukan ibadah online Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tetap menjamah setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Allah. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berkatakan firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan berpegang teguh dengan firman-Mu di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu. Kami percaya bahwa Allah lah gunung batu kami, pengharapan kami, pelindungan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau mengerti akan segala apapun yang kami perlukan. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Bambang Santoso Agustinus dari Denpasar, Bali. Bapak Ibu, Saudara yang kasih, jemaat Gebis Bukit Karmel yang berbahagia, pada kali ini saya akan sharing firman Tuhan dan saya memberi judul renungan kali ini, mengalami hidup yang berkemenangan. Firman-Nya saya ambil dari Lukas 22 ayat 3 sampai dengan 6. Di Alkitab tertulis perikopnya berjudul Yudas mengkhianati Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih, saya percaya setiap anak-anak Tuhan tentu ingin menjadi gereja-gereja Tuhan yang mengalami hidup yang berkemenangan. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus sendiri pun merindukan kita semua memiliki hidup yang berkemenangan. Ini bukan hanya sekedar kerinduan dari Tuhan atau wacana dari Tuhan, namun ini adalah atau Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita. Dia berjuang, Dia menang, bahkan Dia mengaruniakan kemenangan itu kepada saudara dan saya. Namun saya juga maklum Bapak Ibu, apabila ada persoalan ekonomi yang tidak mudah untuk dihadapi oleh setiap orang. Satu contoh saja, apabila ada satu keluarga dengan anak-anak yang masih kecil, Bapak Ibu, tentu mereka akan mengalami atau menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam sisi ekonomi. Apalagi dikaitkan dengan situasi saat ini, kita semua sedang mengalami atau menghadapi pandemi virus corona, baik yang ada di Jakarta, di Denpasar, maupun di seluruh dunia, Bapak Ibu. Memang ada situasi-situasi yang tidak mudah yang harus kita hadapi, dan itu membutuhkan solusi atau jalan keluar yang membawa keluarga kita hidup lebih baik. Namun Bapak Ibu, kadang-kadang kita tergoda untuk mengambil jalan pintas. Kita tergoda untuk menghalalkan segala cara. Bahkan ketika pikiran kita ruwet gitu Bapak Ibu, kita tidak bisa lagi memikirkan jalan mana yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, karena kita sibuk atau karena kita tidak bisa melihat jalan yang Tuhan berikan. Jadi kita semua pasti punya pengalaman tentang tergoda atau tentang menginginkan sesuatu Bapak Ibu. Kita berpikir tentang sesuatu, lalu kita mengambil sikap, dan akhirnya kita mengambil suatu tindakan. Tapi di ujungnya kita menjadi menyesal karena kita baru tahu betapa bodohnya jalan pikiran kita saat itu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jemaat Bukit Karmel yang berbahagia, ingin sukses itu menjadi keinginan kita semua. Saya percaya saudara juga ingin sukses, ingin berhasil juga menjadi sebuah keinginan kita semua. Saya percaya tidak ada satupun yang kita tidak mau berhasil. Tetapi firman Tuhan mengatakan, berhati-hatilah jika keinginan itu masuk dalam pikiran kita. Sebab apa saudaraku? Ada rencana-rencana yang bisa dibuat oleh keinginan kita itu.
kalau kita evaluasi secara umum saja, kalau keinginan itu berseberangan dengan nilai-nilai kebenaran, apakah kita berani untuk segera menghentikan semua keinginan itu? Harusnya kita berani. Apalagi kalau diberhadapkan dengan isi Alkitab, bahwa keinginan kita itu sudah jelas-jelas berseberangan atau bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, maka kita harusnya berani untuk berhenti. Yakobus 1 ayat 14 mengatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak Ibu bayangkan, keinginan kita itu bisa memikat kita, bahkan menyeret kita, saudara. Tapi apa yang harus kita lakukan supaya kita ini memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan? Nah, kita semua tahu bahwa Bapak Ibu bahwa kemenangan itu tidak diperoleh secara instan. Untuk bisa tampil sebagai pemenang, maka kita harus menghadapi pertandingan-pertandingan. Untuk bisa tampil menjadi pemenang, kita harus melalui perlombaan-perlombaan. Bahkan secara rohani kita mengalami peperangan-peperangan rohani. Sehingga kita menang, atau sampai kita menang. Dan perlu kita pahami bersama bahwa kemenangan itu bukan hanya sekedar kita selalu berhasil baru dikatakan menang, atau memperoleh apa yang kita inginkan secara materi baru itu menang. Bukan. Kemenangan di sini memiliki nilai yang bersifat batiniah. Artinya yang pertama bahwa bagaimana kita bisa terus bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, atas apapun pengalaman-pengalaman kehidupan yang telah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu juga sebuah kemenangan, saudaraku. Bahkan pengertian lain kemenangan itu diartikan bagaimana kita bisa terus bertahan dalam setiap tantangan yang ada di hadapan kita. Jadi untuk bisa kita mengalami hidup yang berkemenangan, kita perlu berjuang. Pada kesempatan ini saya mau mengingatkan kepada semua jemaat, khususnya jemaat Gebis Bukit Karmel, dimanapun Bapak Ibu tinggal, mungkin di rumah yang mewah, di rumah yang sempit, di rumah yang seperti apapun gambarannya, percaya saudara harus terus berjuang untuk menang bersama dengan Tuhan. Saudara harus berjuang bersama dengan Dia. Kita harus memiliki keyakinan bahwa perjuangan kita itu juga diberikan kekuatan dari Tuhan. Perjuangan kita itu diberikan kemampuan juga dari Tuhan. Sampai akhirnya kita menang, saudara. Jadi bagian pertama yang harus kita miliki adalah kewaspadaan terhadap keinginan kita. Apa sih keinginan itu? Keinginan adalah suatu perasaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan itu baik adanya, saudaraku. Tetapi dosa membuat keinginan yang ada di dalam hati kita itu dijadikan tunggangan oleh iblis untuk akhirnya menjatuhkan kita. Makanya kita perlu waspada. Makanya kita perlu berhati-hati, saudaraku. Apakah kita tidak boleh punya keinginan? Oh, boleh. Kita boleh punya keinginan. Tapi firman Tuhan menasihati kita supaya kita hati-hati dengan keinginan kita. Keinginan yang kuat tentunya ada tujuan-tujuan yang ingin segera dicapai, saudaraku. Namun sekali lagi firman Tuhan mengatakan berhati-hatilah. Waspadalah terhadap si jahat. Dia bisa memasukkan rencananya, baik yang disebut rencana A, rencana B, rencana C, dan seterusnya, Bapak Ibu, yang akhirnya membuat saudara jatuh di dalam dosa. Di dalam Lukas 22 ayat 3 dikatakan di situ, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Nah, kata masuklah di sini dalam bagian ini adalah bukan pengertiannya Yudas dimasuki kuasa jahat lalu dia bermanifestasi, mungkin suaranya berubah, mungkin dia memiliki kekuatan yang super atau yang luar biasa. Bukan. Memang ada di dalam Alkitab, dalam cerita yang lain, dikatakan orang dirasuki oleh kuasa si jahat, lalu orang itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Suaranya pun berubah. Memang ada. Tapi dalam konteks ini tidak demikian. Dalam Yohanes 13, iblis di situ membisikkan atau memasukkan rencananya ke dalam hati Yudas. Untuk apa, saudaraku? Untuk mempengaruhi pikiran Yudas yang akhirnya mengkhianati Yesus.
padahal dia murid Tuhan. Nah, kasus itu juga sama dialami oleh Petrus, Bapak Ibu. Sampai akhirnya Yesus sendiri menghardik, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Yesus memang pernah terang-terangan mengatakan hal itu kepada Petrus. Karena pada saat itu Yesus melihat pikiran Petrus itu betul-betul dikuasai oleh iblis, sehingga dia menghardik si iblis, pikiran iblis, saudaraku. Nah, dari hal ini kita bisa belajar, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bahwa kita harus berhati-hati dengan segala keinginan yang muncul dalam hati kita. Sebuah peperangan rohani dalam hidup kita itu akan selalu dimulai pada saat keinginan itu muncul dalam hati kita, Bapak Ibu. Kenapa? Sebab musuh kita sama. Alkitab mengatakan iblislah musuh kita. Dan keinginan itu seperti pintu yang terbuka, Bapak Ibu. Begitu dibuka, iblis bisa mengambil kesempatan untuk masuk di dalamnya. Dia menyiapkan sebuah skenario untuk dimasukkan ke dalam hati kita yang sudah ada keinginan itu dengan cara-cara dia. Dan caranya tentu akan berseberangan dengan nilai-nilai kebenaran. Ada satu kesaksian yang gampang untuk mengisahkan atau menggambarkan tentang hal ini, Bapak Ibu. Alih-alih satu keluarga ingin membiayai tokonya, apotik, ya sebuah apotik, lalu dia menjual obat yang bebas, dan salah satu obat yang dijual adalah obat untuk aborsi. Tanpa dia sadari bahwa dia adalah salah satu orang yang mensuplai kebutuhan praktek aborsi secara gelap, Bapak Ibu. Nah, suatu saat ketika keluarga ini akan menghadapi tamu yang baru atau anak mereka yang kembar, saudaraku, tiba-tiba salah satu dari anak yang kembar itu mengalami situasi yang kritis. Sang bapak sudah minta berdoa kepada bapak pendetanya, tetapi dia memiliki keganjalan di dalam hatinya karena apa yang dia kerjakan di apotiknya. Singkat ceritanya, memang anak itu meninggal akhirnya. Jadi kita bisa bayangkan sebuah keinginan dengan alasan untuk menutupi semua biaya operasional apotik, biaya kehidupan, membuat orang itu atau si bapak ini membuka hatinya untuk dipakai iblis, menaruh rencana-rencananya, yaitu membunuh janin-janin itu, Bapak Ibu. Sehingga sekali lagi, waspada terhadap keinginan saudara, karena iblis melihat itu sebagai pintu yang terbuka, dan dia akan masuk ke dalam keinginan saudara. Lalu yang kedua, saudara, kalau saudara mau memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, dimanapun saudara tinggal dan berada saat ini, waspada terhadap kelemahan-kelemahan saudara. Lukas 22 ayat 5. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya, dan ia menyetujuinya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, jemaat Bukit Karmel yang berbahagia, Yudas adalah salah satu murid Yesus yang memiliki kelemahan dalam sisi keuangan. Artinya dalam masalah uang, Yudas lemah. Yudas bukan seorang pemabuk, dia juga bukan seorang penjudi. Bahkan Yudas juga bukan seorang yang suka mempermainkan perempuan atau wanita. Namun sungguh serius, Bapak Ibu, dia adalah pribadi yang memiliki persoalan dalam sisi uang. Dia lemah dalam hal ini, Bapak Ibu. Dan hampir semua dari kita juga bukan pemabuk. Kita juga mungkin bukan seorang penjudi, bahkan kebanyakan dari kita juga bukan orang yang suka mempermainkan wanita. Namun bagaimana jika berhadapan dengan uang? Apakah itu menjadi sisi kelemahan saudara dan saya? Karena uang, orang bisa menjadi kejam kepada orang lain. Karena uang, saudaraku, orang bisa meninggalkan Tuhan. Yang intinya karena uang orang bisa berubah, Bapak Ibu. Dan banyak artikel-artikel yang menyampaikan atau menceritakan orang berubah karena uang. Yohanes 12 ayat 5, di situ diceritakan Yudas adalah salah satu murid yang memprotes ketika Maria menuangkan minyak di kaki Yesus. Yudas hari itu berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 sinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Perhatikan Bapak Ibu,
apa yang dikatakan Yudas itu nampaknya begitu rohani. Namun Alkitab mencatat bahwa itu bukan alasan yang tulus dari hati Yudas, melainkan itu adalah alasan yang lahir dari hati Yudas yang biasa mengambil uang yang disimpan di dalam kas mereka selama perjalanan pelayanan mereka bersama dengan Yesus. Hal itu ada ditulis di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6. Demikian juga dengan keinginan Yudas yang kuat untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Romawi. Hal itu sesungguhnya masih berkaitan dengan uang. Yudas berpikir apabila Yesus menjadi raja, maka kerajaan Israel begitu luar biasa. Bayangkan seandainya dia tadinya menjadi bendahara mereka, lalu dia menjadi menteri keuangan, katakanlah, wow, betapa banyak uang yang akan dia urus, yang akan dia pegang. Dan persoalan uang itu bagi Yudas itu semacam penyakit, Bapak Ibu. Nah, kita semua juga akhirnya bertambah tua, bukan? Dan kita pada akhirnya tahu apa yang menjadi kelemahan dari sisi penyakit itu, saudaraku. Udah dikasih obat untuk penyakit itu keluar, dia masih bertahan di dalam. Udah diusir untuk keluar, dia juga masih bertahan di dalam tubuh kita, saudaraku. Akhirnya kita harus memiliki pola hidup yang harus kita ubah. Masalah makanan, masalah perilaku, masalah istirahat, begitu saudara. Kita harus punya waktu juga untuk istirahat. Nah, kalau secara jasmani saja kita mengetahui penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita, bukankah lebih luar biasa lagi kalau kita sadar bahwa ada kelemahan-kelemahan, ada penyakit secara rohani. Apa yang harus kita lakukan dengan hal ini? Sebab kita harus waspada sungguh-sungguh, saudara. Contoh di Alkitab, Daud itu memiliki kelemahan masalah wanita. Begitu juga dengan Salomo. Contoh yang lain, Saul lemah dalam soal kekuasaan, sehingga yang dikatakan atau diceritakan betapa Saul itu begitu sangat kejam dengan kekuasaan yang dia miliki. Demikian juga dengan Musa. Musa sungguh agak temperamen, saudaraku, mudah marah, saudaraku. Sampai-sampai Tuhan berkata, engkau tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Sekalipun Musa adalah orang yang sungguh-sungguh berjuang dengan hebat untuk memimpin Israel keluar dari tanah Mesir, saudaraku. Pertanyaan yang sesungguhnya, apakah saudara mengenal kelemahan saudara? Yang secara rohani kelemahan itu gampang membuat saudara jatuh dalam dosa, gampang membuat saudara tidak berdaya, gampang membuat saudara berdosa di hadapan Tuhan. Kita harus tahu dengan betul dan bagaimana mengatasinya, saudara. Tentunya dengan pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus, Bapak Ibu. Saya ingin simpulkan renungan kita pada hari ini. Bagi gereja Tuhan, kemenangan adalah suatu keharusan. Mahkota hanya Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mau terus berjuang dan didapati mereka setia sampai akhir. Wahyu 21 ayat 7 menuliskan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saudara ingin hidup berkemenangan di dalam Tuhan, mendekat kepada Tuhan, lalu saudara waspada dengan keinginan saudara dan kelemahan saudara. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Apakah masalah ekonomi, masalah kesehatan, atau masalah-masalah yang lain, Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan yang saudara kasihi dan kita kasihi, Tuhan yang mengasihi kita, Dia sesungguhnya mengerti betul kehidupan kita masing-masing. Kalau kita memiliki banyak keinginan, itu tidak salah. Tapi haruslah kita sadar bahwa keinginan kita itu betul-betul bukan dijadikan alat buat kuasa si jahat, menjadikan kita menjadi alatnya. Minta Tuhan menolong saudara dan saya untuk kita terus memiliki kewaspadaan dengan keinginan kita dan kelemahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh
masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya firman Tuhan itu menjadi rema, menjadi kekuatan buat kami semua Tuhan. Mereka yang menyaksikan, yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mereka boleh diteguhkan, mereka boleh dikuatkan, dan mereka yang mengalami banyak persoalan, mereka boleh mendapatkan jalan keluar yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan, biarlah firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini itu boleh menjadi kekuatan dan peneguhan iman kami di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau berkati di dalam pekerjaan maupun pelayanannya Tuhan. Biarlah Engkau pakai lebih lagi Tuhan Yesus untuk menjadi saluran berkat banyak orang, sehingga nama Tuhan akan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan, kami serahkan semua ini, doa sembahyang ini ke dalam tangan kuasa-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Pada hari Selasa, ibadah wanita tabita. Pada hari Rabu, ibadah lansia dan ibadah doa malam diliburkan. Di hari Sabtu, ibadah youth. Di hari Minggu, ibadah sekolah minggu Growing Kids. Ibadah Jesse diliburkan. Selamat ulang tahun bagi para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan diakonia, dan lain-lain, dapat memberikan melalui rekening berikut. Shalom para jemaat yang terkasih, minggu depan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi para jemaat yang membutuhkan hosti dan anggur, dapat menghubungi Saudara Sentoro, atau bisa diganti dengan roti kecil dan sirup merah. Sekian pengumuman di minggu ini, saya dan tim melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa syafaat ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami bawa dalam doa syafaat kami kepada Engkau Tuhan. Banyak hal terjadi Tuhan di muka bumi pada saat ini. Banyak terjadi Tuhan perkara-perkara yang mungkin tidak berkenan di hati-Mu. Tapi kami tahu Tuhan, keadaan dunia pada saat ini, kami sudah lihat Tuhan akan tanda-tanda kedatangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan ini semua menyertai di dalam kehidupan kami sekalian, agar kami yakin dan percaya dalam hidup kami ini, untuk selalu berserta dengan Engkau Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa untuk keadaan dunia pada saat ini Tuhan, yang penuh dengan masalah-masalah yang terjadi. Dan Tuhan Yesus, Engkau berikan kedamaian, ketentraman di dalam muka bumi ini Tuhan. Dijauhkan segala perkara-perkara yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Khususnya untuk negeri kami Indonesia ini Tuhan, yang masih terjadi Tuhan di dalam sakit penyakit COVID-19 ini Tuhan. Sehingga banyak korban masih terjadi Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kadang-kala ada yang bertanya Tuhan, kapan ini akan berakhir?
Kami tidak tahu apakah kapan akan berakhir Tuhan. Yang penting bagi kami Tuhan, kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Dan kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Engkau mendengar selalu seruan doa kami semua Tuhan. Yang tidak pernah habis-habisnya saat-saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan kesadaran bagi kami semua Tuhan. Yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Agar mereka menyerahkan hidup mereka kepada Engkau Tuhan. Agar mereka percaya Tuhan, apabila kami menyerahkan seluruhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau yang bertindak, sebagaimana firman-Mu telah menyatakan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya ini Tuhan, Engkau lakukan untuk kami. Dan terima kasih Bapak, terima kasih. Apapun yang terjadi Tuhan, di dalam negeri kami ini Tuhan. Kami mengharapkan Tuhan, pertolongan-Mu selalu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kami yang kami butuhkan dalam hidup kami ini Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, berapa banyak Tuhan, saudara-saudara kami yang terkena PHK. Di mana mereka tidak memiliki pekerjaan lagi Tuhan. Dengan keadaan kesulitan pada saat ini Tuhan. Di tempat mereka bekerja. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan bagi kami orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau senantiasa membuka jalan bagi kami Tuhan. Engkau selalu menuntun dalam hidup kami untuk kami lebih dekat kepada Engkau. Dan Tuhan Yesus, Engkau pasti membuka jalan bagi kami. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Engkau Tuhan. Apabila kami percaya dengan yakin Tuhan. Tuhan Yesus, jutaan orang, bahkan puluhan juta orang yang alami Tuhan. Kau dihitungkan di seluruh dunia Tuhan. Entah berapa miliar, mungkin triliun Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Engkau penuh dengan kemurahan-Mu Tuhan. Bagi setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Engkau. Dan Engkau Tuhan akan memberikan jawaban bagi kami. Biar doa kami ini Tuhan, Engkau mendengarnya Tuhan. Beri kekuatan yang baru bagi kami Tuhan, sebagaimana kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Roh dan pikiran kami yang diperbarui Tuhan. Dan kami akan menuruti langkah hidup kami ini bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mendengar seruan kami ini Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Apabila kami tinggalkan tempat ini, tuntunan-Mu dan perlindungan-Mu selalu akan menyertai kami Tuhan. Tibakan di rumah kami Tuhan, dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima curahan berkat daripada Allah Bapa di surga. Arahkanlah pikiran dan hatimu, sidang jemaat yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera di dalam pemeliharaan Allah Bapa. Dan terimalah berkat limpah rahmat anugerah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua di atas awan-awan permai. Semua yang percaya berkata, amin.